Benedictus Sestucet Pahandoyo. Nah, kali ini saya akan mencoba melakukan sharing pemahaman berkaitan dengan bagaimana sebetulnya kita melakukan sebuah pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini tentunya aspek tafsir, aspek penafsiran terhadap ketentuan suatu peraturan perundang-undangan itulah yang kemudian dilakukan perdebatan, dilakukan pengujian berdasarkan pada perspektif bagaimana aspek kefilsafatan. Mohon maaf. Yang mau saya sampaikan itu tidak lain adalah berkaitan dengan peran hermeneutik dalam pengujian peraturan perundang-undangan. Ini terkait dengan cara tafsir filosofis substantif. Jadi, saudara-saudara sekalian, mungkin saudara-saudara sudah mengalami, merasakan, dan melaksanakan apa yang disebut sebagai hermeneutik ini. Karena ini aspek kefilsafatan. Saudara-saudara semua tentu sudah pernah melakukan ya, aspek penafsiran, tapi tanpa sadar, tanpa memikirkan terlebih dahulu, saudara-saudara semua sebenarnya sudah menjalani apa yang disebut sebagai hal-hal yang terkait dengan hermeneutik ini. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara, sebetulnya apa yang saya sampaikan ini hanya merupakan sebuah sistematisasi pola penafsiran, pola hermeneutik ditinjau dari aspek filosofis, ya kan? Dan nantinya bisa saudara-saudara pergunakan untuk melakukan semacam penafsiran terhadap makna teks di dalam peraturan perundang-undangan. Nah, ini penting, ya kan? Sehingga sebetulnya puncak dari pengujian peraturan perundang-undangan itu ada di pemahaman ini. Ya, ini puncaknya setelah teman-teman semua, saudara-saudara semua memahami bagaimana menyusun peraturan perundang-undangan secara rule of law dan rule of ethics, kemudian bagaimana merumuskan peraturan perundang-undangan, ya, prosesnya kayak apa, merumuskan naskah akademik, kemudian mengetahui bagaimana norma hukum, maka semua itu akan ditempatkan dalam konteks, kemudian langkah yang terakhir tidak lain adalah hermeneutik ini. Selanjutnya, saudara-saudara, ya, perlu saya sampaikan bahwa hermeneutik itu tidak lain adalah landasan kefilsafatan keberadaan ilmu hukum dan praksis hukum. Ilmu hukum itu tidak muncul dengan sendirinya. Ilmu hukum itu muncul karena aspek kesejarahan, aspek pemikiran manusia, aspek pemikiran para filsuf yang kemudian disistematisasikan menjadi sebuah pemahaman ilmu yang disebut ilmu hukum. Yang kedua, dalam konteks praksis, maka ilmu hukum dalam konteks praksis itu perlu ada landasan filosofis untuk memahami makna teks yang ada di dalam konteks hukum, ya kan? Termasuk makna konteks yang ada di dalam konteks ilmu hukum. Jadi ada dua hal. Makna teks, ya kan, itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum tertulis. Sementara kalau makna konteks itu tidak lain adalah berkaitan dengan hukum-hukum yang mungkin tidak tertulis, ada di masyarakat. Dan itu juga membutuhkan pendekatan hermeneutik, pendekatan tafsir. Nah, itu saudara-saudara. Nah, oleh sebab itulah, maka saudara-saudara, kita akan coba terus telusuri bagaimana sih yang dimaksud dengan hermeneutik ini. Selanjutnya, saudara-saudara,
Ya, selanjutnya kita akan coba akar kata pemahaman terlebih dahulu dari hermeneutik itu. Intinya begini, hermeneutik itu adalah filsafat penafsiran. Intinya itu. Nah, bagaimana ini bisa muncul sebagai sebuah pemikiran filsafat? Nah, pemahaman awalnya begini, saudara-saudara. Yang pertama, hermeneutik itu berasal dari kata kerja, yakni menafsirkan atau menginterpretasikan. Ya, menafsirkan, menginterpretasikan. Kemudian juga bisa dikatakan berasal dari kata benda, yakni hermeneuia, penafsiran atau interpretasi. Nah, kemudian bisa juga asal mulanya itu untuk nama dewa Hermes namanya, yakni dewa yang bertugas menerjemahkan pesan-pesan dari dewa ke dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh manusia. Maka orang sering menemukan bahasanya dewa, bahasa dewa. Nah, bahasa dewa itulah diterjemahkan oleh Hermes, ya kan, dewa Hermes, supaya dipahami oleh manusia. Nah, itu. Selanjutnya, F.D.E. Schleiermacher mengembangkan hermeneutik sebagai metode untuk menafsirkan naskah-naskah kuno. Jadi ini banyak orang yang kemudian mencoba mempelajari ini, ya kan, mempelajari bagaimana naskah-naskah kuno itu yang tulisannya nggak jelas, bahasanya nggak jelas, itu kemudian diterjemahkan, ditafsirkan, ya kan, ditafsirkan dalam konteks hermeneutik ini. Ini menurut F.D.E. Schleiermacher. Kemudian berkaitan dengan selanjutnya, itu Wilhelm Dilthey mengembangkan hermeneutik sebagai metode untuk digunakan dalam ilmu-ilmu manusia, khususnya ilmu sejarah. Ya, sejarah itu sering ditafsir, ya kan, ditafsirkan. Dan kemudian dari situlah kemudian muncul bagaimana sebetulnya di balik sejarah itu ada pesan-pesan apa. Nah, itulah hermeneutik juga berkembang di situ, ya kan? Selanjutnya, ini Hans Georg Gadamer. Dia mengembangkan hermeneutik sebagai landasan filosofikal ilmu-ilmu manusia. Ilmu manusia ini adalah ilmu-ilmu humaniora, saudara-saudara. Ilmu-ilmu yang mempelajari, melihat, kemudian mengkaji bagaimana perilaku manusia. Bukan manusia dalam konteks otonomi anatomi. Kalau itu masuk dalam ilmu empirik yang namanya biologi kan begitu. Nah, kemudian memaparkan apa yang terjadi ketika orang memahami atau menginterpretasikan sesuatu. Ini ingin membuka wawasan bagaimana apa yang terjadi ketika orang itu memahami atau menginterpretasikan sesuatu. Nah, ini pemahaman awal seperti ini. Banyak sekali pemahaman-pemahaman seperti itu, tetapi garis merahnya, garis tebelnya tidak lain adalah bagaimana orang menafsirkan, menginterpretasikan sesuatu, termasuk tindakan-tindakan manusia. Ya kan? Jadi ketika orang berbicara, ya kan, dengan diksi tertentu, maka secara tidak langsung kita akan melakukan tafsir terhadap dibalik diksi yang disampaikan oleh orang tersebut. Sekarang ini banyak sekali bahasa tafsir. Ambil contoh, gadget, HP, ada WA, ada Instagram, ada Facebook, ada TikTok dan segala macam. Ya, ada semacam tradisi, ada semacam etika berwasap. Itu adalah kalau kita berwasap dengan santai, dengan tenang, gitu, berdialog secara biasa gitu ya. Ini tafsir perilaku juga. Tafsir perilaku juga gitu ya. Omong biasa, tenang, nggak menjadi ada persoalan, maka kita WhatsApp-nya itu dengan mempergunakan huruf kecil. Tapi begitu kita nggak suka,
gitu ya, nggak senang walaupun sekarang juga ada emoticon, kita mempergunakan huruf kapital. Jadi huruf kapital dengan huruf kecil ketika kita ber-WhatsApp itu menjadi semacam etika berkomunikasi lewat media sosial ini. Jadi kalau saudara-saudara misalnya mau WhatsApp seorang dosen, ya sebaiknya jangan pakai, atau orang tua jangan pakai huruf besar semua. Nah, ini sudah tafsir. Kalau mempergunakan huruf besar, kan ada kemungkinan mereka ingin menegaskan. Yang kedua, dia ingin menunjukkan bahwa ini adalah kata-kata yang penting, serius gitu ya. Tapi ada satu sisi lagi ditafsirkan ini menunjukkan kemarahan, ketidaksukaan. Nah, jadi saudara-saudara, dari mana ini muncul pola semacam ini? Nah, ini dipelajari di hermeneutik. Dari mana suatu teks itu muncul? Nah, itu dipelajari di hermeneutics. Nah, ini. Selanjutnya, saudara-saudara, kita coba akan melihat bagaimana hermeneutik itu, ya, pemahamannya kayak apa sebetulnya. Setelah kita melihat asal katanya, kemudian menunjuk pada sebuah personifikasi seorang dewa, gitu ya, kata benda, kata kerja dan segala macam, kita akan coba. Hermeneutik itu adalah filsafat tentang hal mengerti atau memahami sesuatu. Kita melihat sesuatu, maka kita akan memahami dan kita akan mencoba apa yang kita lihat atau yang kita pahami itu masuk ke dalam benak kita dan kemudian bermainlah itu di dalam konteks benak kita dan kemudian keluar menjadi sebuah statement misalnya. Jadi filsafat tentang hal mengerti atau memahami sesuatu. Statement atau pendapat maksud saya. Yang berikutnya, refleksi kefilsafatan yang menganalisa syarat-syarat kemungkinan. Ya, jadi hermeneutik itu tidak lain adalah refleksi kefilsafatan yang menganalisis syarat-syarat kemungkinan bagi semua pengalaman dan pergaulan manusia. Manusiawinya. Jadi orang punya pengalaman kehidupan manusiawi, ya, secara manusiawi, maka dia itu akan dianalisis, ya kan? Oleh manusia itu sendiri, oleh diri kita sendiri gitu ya. Ada sebuah peristiwa itu dianalisis dengan pengalaman dan pergaulan secara manusiawinya gitu ya. Maka kadang-kadang akan orang sering ada ungkapan begini, you kalau menilai kejelekan saya, jangan mengukur, you kalau menilai saya, jangan mempergunakan baju kamu. Jangan menilai orang lain menggunakan bajunya, ukuran baju sendiri. Bisa saja nggak cukup, bisa saja kedodoran, bisa saja kekecilan. Nah, itu artinya apa? Artinya pemahaman kita terhadap seseorang kadang kita tidak berangkat dari titik nol. Artinya ada dimensi-dimensi pengenalan terhadap diri kita ketika kita mencoba untuk bergaul dengan manusia yang lain. Nah, jujur saya katakan memahami hermeneutik ini memang memahami kefilsafatan, sesuatu yang lebih mendalam. Nah, oleh sebab itu memang biasanya hermeneutik diberikan kepada mahasiswa S2. Ya kan? Karena ini filsafat pemahaman, filsafat interpretasi. Kan begitu. Selanjutnya, saudara-saudara, mengerti sesuatu tidak lain menginterpretasikan sesuatu. Jadi kalau teman-teman itu mengerti segala sesuatunya, itu adalah menginterpretasikan segala sesuatunya. Dalam ujian, sudah saya sampaikan, ada sebuah rancangan undang-undang, dan kemudian silahkan lakukan penilaian, maka mereka yang melakukan penilaian itu pasti didasarkan kepada apa? Pada sesuatu
yang dicoba untuk diinterpretasikan berdasarkan pemahaman yang mereka alami, kan begitu. Nah, inilah prinsip dari hermeneutik. Kemudian menginterpretasikan suatu tidak lain adalah berupaya mencari atau mencapai pemahaman atas sesuatu. Jadi ketika saudara-saudara menginterpretasikan sebuah peraturan perundang-undangan, ya tidak lain adalah berupaya mencari pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan seperti itu. Maka basic pengujian itu sebetulnya berawal dari, kalau kita mau melakukan penafsiran, dapat dipahami secara clear atau tidak soal teks yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Pemahaman clear secara tidak ini, clear atau tidak ini sangat multidimensional. Bisa ditinjau dari hak asasi manusianya, bisa ditinjau dari aspek substansi perlindungan manusianya, bisa ditinjau dari aspek bagaimana pembentukannya. Nah, ini masuk semua dalam konstruksi ketika kita mencoba melakukan tafsir atau hermeneutik terhadap suatu peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, nah, aspek hakiki manusia, kenapa ini bisa muncul? Karena aspek hakiki manusia, ya, aspek hakiki keberadaan manusia berbeda dari makhluk yang lain. Mengapa demikian? Karena keberadaan dan kegiatan manusia selalu berlangsung, berlandaskan, dan dalam proses serta produk interpretasinya. Ini setiap hari dilakukan oleh saudara-saudara semua. Jadi sebetulnya apa yang ada yang saya sampaikan ini, sebetulnya saudara-saudara semua itu sudah melaksanakan di kehidupan keseharian. Keberadaan dan kegiatan manusia selalu berlangsung, berlandaskan, dan dalam proses serta produk interpretasinya. Anda melihat seseorang, ya kan? Melihat seseorang, baru lihat wajahnya aja, bisa saja kita menilai, wah ini orang kriminal nih. Bisa saja menilai seperti itu. Interpretasi dari aspek sosok. Lagi, baru kenal, diajak ngomong, kenalan, tiba-tiba ngomongnya itu, waduh, udah teriak-teriak dan kemudian ngeritik sana dan ini. Anda pasti langsung menilai, ini orang belum kenal, kok sudah menyampaikan macam-macam seperti ini. Langsung menginterpretasikan. Dan ketika menginterpretasikan, apa yang terjadi? Seluruh pengalaman hidup yang ada di dalam diri kita, itu keluar semua. Nah ini, jadi pertanyaannya, tafsir, interpretasi, hermeneutik, itu hasilnya kayak apa? Itu nanti di belakang akan kita bahas secara lebih dalam lagi. Selanjutnya saudara-saudara, kalau kita mencoba melihat dan memahami hermeneutik itu, jadi intinya tadi ya, hermeneutik itu tidak lain adalah bagaimana kita menafsirkan, bagaimana kita keberadaan manusia itu berdasarkan pada proses dan selalu dipenuhi dengan interpretasi. Maka sekarang kita akan coba melihat bagaimana keberadaan manusia dalam pemahaman hermeneutik. Ya, tadi sudah agak kita singgung-singgung. Ya. René Descartes dia mengatakan begini, cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Jadi keberadaan manusia itu karena apa? Karena dia berpikir. Ya kan? Nah, artinya
Satu-satunya yang pasti di dunia ini adalah keberadaan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu keberadaan manusia bercirikan pengajuan kemungkinan-kemungkinan. Ya kan? Hidup itu serba mungkin. Itu Anda alami. Ya kan? Pengajuan kemungkinan-kemungkinan. Ujian ini kemungkinanku lulus atau enggak ya? Dilakukanlah bentuk eksaminasi, dilakukanlah bentuk ujian, gitu nilai aku ini mesti lulus ini. Akhirnya Anda tahu, oh ternyata lulus benar. Jadi pengajuan kemungkinan-kemungkinan. Berikutnya, keterikatan pada apa yang sudah ada, yang tidak dapat dilampaui. Apa yang sudah ada, ya itu. Kita terikat dengan apa yang sudah ada. Teman-teman ada yang bekerja, teman-teman ada yang masih kuliah, ya kan? Bisa nggak itu kita lampaui, kita singkiri? Nggak bisa. Karena memang itu sudah ada dalam diri kita dan melekat dalam diri kita. Kemudian historisitas yang tak dapat dikendalikan dengan objektivisasi. Sejarah bisa nggak dikendalikan dengan objektivisasi? Nggak bisa. Sejarah hidup saya ya seperti ini. Kan begitu. Saya jadi dosen, kok bisa ya? Ya itu sejarah hidup. Padahal cita-cita saya bukan dosen. Cita-cita saya bukan pengajar. Cita-cita saya sejak dulu itu pokoknya pengen jadi tentara. Tapi tiba-tiba saya menjadi dosen. Ya kan? Historisitas ini, wah nggak objektif nih. Wong Pak Estu itu nggak bisa jadi dosen kok. Nah dari mana itu bisa penilaian? Ya kan? Sementara saya sudah jadi. Nah jadi historisitas yang tidak dapat dikendalikan dengan objektivisasi. Nggak bisa dikendalikan yang namanya historisitas itu. Kesejarahan. Ya. Kemudian manusia juga ditandai oleh keterbatasan dan keberhinggaan. Ada keterbatasan kita. Ya. Kemudian manusia adalah realitas yang menyejarah, artinya ditentukan dan menentukan sejarah, diwarnai dan mewarnai sejarah. Betul atau tidak? Entah itu besar, entah itu kecil, saudara-saudara semua memiliki kehidupan dan sejarah masing-masing. Sehingga kadangkala ada sebuah ungkapan besar yang mengatakan bahwa setiap generasi punya sejarah, setiap sejarah memiliki generasi. Artinya apa? Manusia adalah realitas yang menyejarah. Artinya ditentukan dan menentukan sejarah. Diwarnai dan mewarnai sejarah. Nah ini penting harus dipahami. Dan oleh sebab itulah nanti ketika kita menafsirkan, nggak akan kita lepas dari aspek ciri keberadaan manusia itu. Ya, tidak akan terlepas dari situ. Karena apa? Karena manusia itu menurut René Descartes tidak lain adalah aku berpikir maka aku ada. Apa yang aku tafsirkan itulah menunjukkan apa keberadaan aku dalam konteks penafsiran itu. Selanjutnya saudara-saudara, nah, kita akan coba lihat, itu sudah merupakan pemikiran-pemikiran kodrati yang kemudian memunculkan bagaimana sebetulnya konsep hermeneutik itu kemudian dikembangkan sebagai sebuah aliran filsafat. Nah, pusat perhatian filsafat hermeneutik itu apa? Yakni semua hal yang memiliki makna sejauh hal itu dapat diungkapkan dalam wahana komunikasi, khususnya bahasa, dan dapat dimengerti manusia. Jadi semua hal yang memiliki makna sejauh hal itu dapat diungkapkan dalam wahana komunikasi
dalam konteks ini adalah bahasa, dan dapat dimengerti oleh manusia. Yang kedua, objek refleksi hermeneutik adalah bahasa. Bahasa biasa, lisan dan tulisan, bahasa alam, bahasa seni, bahasa tubuh, dan lain sebagainya. Intinya bahasa menjadi kajian utama hermeneutik ini. Penting berarti bahasa. Nah, kalau saudara-saudara melihat kompleksitas bahasa Indonesia, itulah yang mengakibatkan sering terjadi persoalan dalam konteks nanti tafsirnya. Ini bahasa, ya kan? Bahasa itu menjadi kompleksitas. Ambil contoh. Setiap orang yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, ya kan? Atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Pertanyaannya, ini aspek material atau aspek formil? Yang dapat merugikan kerugian negara dianggap korupsi. Bahasa lo ini ya. Dapat yang ada di dalam konteks aturan itu tadi, pertanyaannya bersifat imperatif atau fakultatif. Jadi kalau orang itu memperkaya diri sendiri, tapi setelah diketahui tidak merugikan keuangan negara, korupsikah itu? Ya kan? Ataukah mau merugikan keuangan negara, mau tidak merugikan keuangan negara, tapi karena dia memperkaya diri sendiri, maka kata dapat merugikan keuangan negara itu ya disebut sebagai pidana material. Artinya tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu negara ini rugi atau tidak. Yang penting dia sudah ngambil duitnya negara. Nah, putusan MK dalam konteks semacam ini menggunakan pendekatan hermeneutik. Yang pertama, pasal di dalam undang-undang tipikor itu yang dapat merugikan keuangan negara, pertama kali dinyatakan ini adalah pidana material. Pidana formil, pidana formil. Artinya, syarat yang sudah ada di ketentuan peraturan perundang-undangan sudah cukup untuk dibuktikan untuk menegaskan adanya tindak pidana korupsi. Lalu ada putusan berikutnya bahwa dapat merugikan keuangan negara. Ini bahasa kan? Hanya bahasa kecil, gitu. Hanya dapat, tulisan dapat, tapi menimbulkan gonjang-ganjing dalam hal penafsiran. Putusan berikutnya adalah dapat merugikan keuangan negara, ya harus dibuktikan ada actual loss, bahwa negara memang dirugikan, baru dinyatakan korupsi. Pertanyaan berikutnya, siapa yang mendeklar adanya kerugian? Nah, muncullah peraturan Mahkamah Agung, ya, Perma, yang mendeklar itu tidak lain hanyalah BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, bukan badan pengawas atau inspektorat. Karena kenyataannya memang yang namanya badan pemeriksa, BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, kalau dengan Badan Pemeriksa Keuangan, itu sifatnya represif, melakukan tindakan. Tapi kalau Badan Pengawas Keuangan Pembangunan, itu adalah preventif. Polanya seperti itu. Jadi kata dapat itu dulunya pidana formil, maaf ya, tadi salah sebut saya. Kemudian diubah lagi menjadi tafsirannya itu adalah pidana material. Walaupun putusan MK yang terakhir itu ada dua
dua hakim Mahkamah Konstitusi, 2 atau 3 hakim Mahkamah Konstitusi yang dissenting opinion. Tapi hakim MK kan 9. Maka ya tetap diputuskan yang erga omnes yang itu, yang yang pidana formil itu. Ambil contoh, setiap orang yang melakukan tindakan perusakan terhadap cagar budaya dapat dipidana. Pertanyaan dapat ini adalah opsional ataukah imperatif? Nah, sangat tergantung dari pembuktian nanti. Dengan demikian, kata dapat hanya satu frasa aja. Dapat itu pun menjadi persoalan. Dalam konteks objek refleksi hermeneutik, bahasa memunculkan tafsir. Selanjutnya, penampilan objek refleksi kefilsafatan disebut teks. Tulisan, suara, lukisan, perilaku, peristiwa sosial, peristiwa alamiah. Penampakan objek yang akan kita tafsir itu bisa disebut teks. Itu tulisan, suara, kita anggap aja itu menjadi sebuah teks. Ini bukan teks tertulis ya, tapi teks dalam dimensi yang filsafat itu bisa tulisan, bisa suara, bisa lukisan, bisa perilaku, bisa peristiwa sosial, bisa peristiwa alam. Nah, inilah objek refleksinya, objek yang akan kita lihat. Selanjutnya, peristiwa memahami atau menginterpretasikan melibatkan 2 unsur. Nah, ini kita akan coba sekarang lakukan model penafsiran ketika saudara-saudara mau melakukan pengujian. Bagaimana polanya ini? Di slide berikutnya seperti ini. Ini saudara-saudara, nanti akan kau coba lihat. Bagaimanakah kita mencoba untuk melakukan hermeneutik penafsiran. Subjek interpretator, kita subjek interpretator itu melihat sebuah teks penampilan objek. Nah ya, jadi ketika kita melihat subjek interpretator, kita sebagai subjek interpretator yang menginterpretasikan, melihat teks, yakni penampilan suatu objek. Nah, apa yang akan terjadi? Akan memunculkan objek pemahaman interpretandum namanya. Jadi dari teks itu kita kemudian bisa memberikan pemahaman. Oh, kata dapat itu bersifat opsional dalam suatu peraturan perundang-undangan. Tapi ada yang opsional, ada yang formal, itu sudah bisa diindikasikan telah terjadi sebuah perbuatan seperti tindak pidana itu, tindak pidana korupsi itu. Kata atau itu berarti alternatif dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Jadi dan sama atau itu mempunyai makna yang berbeda. Jadi kita sudah melihat objeknya. Objek pemahaman sebagai interpretandum. Nah, selanjutnya objek pemahaman interpretandum ini masuk ke dalam teks yang akan kita terjemahkan. Ya kan? Masuk dalam teks kita terjemahkan, kita akan coba melihat bagaimana subjek interpretator itu menilai objek pemahaman tersebut. Inilah polanya seperti itu, saudara-saudara. Pola dari penampilan dalam konteks hermeneutik menginterpretasikan itu seperti itu. Jadi dari subjek interpretator kita melihat sebuah teks, entah itu tadi tulisan, ya kan, fenomena alam, kemudian perilaku manusia, gitu ya, penampilan objek ini, kemudian menjadi objek pemahaman kita. Oh, teks ini menunjukkan seperti itu. Apa konsekuensinya? Nah, pemahaman itulah kemudian masuk
diterjemahkan ketika kita melihat objek, penampilan objek itu, teks objek itu, oh ini maksudnya seperti ini. Dan itu kemudian masuk menjadi sebuah penilaian yang ada di dalam konteks subjek interpretator. Nah, subjek interpretator ketika melihat teks itu tidak sebagai tabula rasa. Artinya, tidak sebagai dalam konteks satu kertas kosong. Jadi ketika saudara-saudara menerjemahkan sebuah teks, menilai sebuah teks, menilai sebuah kejadian, menilai sebuah perilaku, itu tidak seperti kertas kosong ini. Kemudian ditulisi. Tidak. Ya kan? Tidak dari titik nol. Artinya tidak ada titik nol Archimedes. Sebab, nah ini, manusia itu terlahir, itu seperti terlempar, geworfen, bevindelijkheid, terlempar ke dalam dunia kehidupan. Ke dalam, nah itu di luar keinginan sendiri. Jadi ketika kita lahir, kita itu seperti dilemparkan begitu saja dan di luar keinginan sendiri. Ya kan? Jadi terlempar dalam sebuah suasana, ya kan? Tanpa kita inginkan. Nah, subjek interpretator dengan mempergunakan basis bahwa tidak dalam dunia kosong, tidak dalam tabula rasa, kertas putih, tetapi dia mempunyai konsep yang ada di dalam konteks karena dilempar oleh sebuah kelahiran yang namanya kelahiran, dan itu bukan keinginan sendiri. Memang ini agak membingungkan saudara-saudara karena ini kajian filosofis gitu ya. Maka ada ruang interpretasi. Bulat ini adalah ruang interpretasi. Suatu dunia kehidupan Lebenswelt. Jadi ada dunia kehidupan yang harus kita masuki dalam konteks sebagai subjek interpretator. Nah, suatu dunia kehidupan itu terdiri dari berbagai tradisi yang bermuatan nilai, wawasan, pengertian, asas-asas, kaidah-kaidah, pola perilaku, kebiasaan, dan lain-lain. Jadi teman-teman, ketika teman-teman menafsirkan teks penampilan objek, maka teman-teman semua sebagai subjek interpretator itu masuk dalam suatu dunia yang syarat dengan tradisi yang bermuatan nilai, wawasan-wawasan, pengertian-pengertian, asas-asas, kaidah-kaidah, pola-pola perilaku, kebiasaan, dan lain-lain. Maka sang interpretator semakin hebat menjadi interpretator itu ketika dia mempelajari, membaca, bacaan bahasanya itu kaya. Makanya kita harus belajar. Makanya kita harus banyak membaca. Makanya kita harus banyak belajar prinsip, konsep, gagasan. Supaya apa? Supaya ketika kita mau menafsirkan sebuah teks, sebuah bahasa, itu banyak sekali dimensi yang bisa kita sampaikan. Bahkan termasuk dalam konteks pengujian peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian, saudara-saudara, dari tradisi yang bermuatan nilai ini, masuklah ke produk sejarah yang menjalani proses menyejarah lewat bildung, pengalaman, subjek menyerap dan diserapi muatan tradisi membentuk pemahaman. Bukan pemahaman, yaitu kan pemahaman. Jadi dari sinilah kemudian menjadi proses menyejarah, kemudian masuk menjadi sebuah tradisi membentuk sebuah pemahaman. Jadi apapun yang kita pahami terhadap suatu teks penampilan objek untuk menjadi objek pemahaman interpretandum, itu selalu diwarnai oleh konsep yang ada di dalam diri kita.
nilai-nilai yang ada di dalam diri kita, wawasan-wawasan yang ada di dalam diri kita, pengertian-pengertian yang ada di dalam diri kita, bahkan aspek kesejarahan. Nah, dari sinilah kemudian memunculkan cakrawala pandang, yakni medan pengamatan yang membuat semua hal yang tampak dari sebuah titik pandang yang subjektif. Jadi teman-teman, melakukan penafsiran hukum, melakukan pengujian peraturan perundang-undangan termasuk undang-undang, itu adalah sebuah cakrawala pandang yang subjektif. Nggak bisa kita dari nol. Nah, bagaimana subjektivitas ini kemudian menjadi seolah-olah objektif? Maka itu tadi, teman-teman semua harus dalam konteks Lebenswelt, suatu dunia kehidupan, harus banyak menggali nilai-nilai, wawasan-wawasan, pengertian-pengertian, asas-asas, kaidah-kaidah, pola-pola perilaku, kebiasaan, dan lain-lain. Artinya, referensi teks untuk menerjemahkan objek pemahaman itu diperlukan sebanyak-banyaknya. Nah, itulah saudara-saudara. Selanjutnya, saudara-saudara, itu polanya, pola dasar kita melakukan hermeneutik, ya kan? Pola dasar kita melakukan penafsiran. Jadi saudara-saudara, kalau ada yang mengatakan, itu tafsirmu kan subjektif, ya Anda tanya lagi, ada nggak tafsir yang objektif, tafsir yang netral, tafsir yang tidak didasarkan pada konsep gagasan dari seseorang yang menafsirkan? Nggak ada. Dan hukum itu bermain dalam ranah hal semacam ini. Oleh sebab itu, menguji peraturan perundang-undangan sama saja kita melakukan pemahaman terhadap teks yang diperbandingkan dengan teks-teks lain dari pemahaman kita, baik itu nilai, wawasan, konsep, kesejarahan. Nah, proses menginterpretasikan dan memahami itu bagaimana? Nah, ini teori atau pendekatan filsafat yang nanti bisa saudara-saudara atau teman-teman lakukan ketika melakukan semacam pengujian peraturan perundang-undangan. Menguji peraturan perundang-undangan itu kan sama aja melakukan tafsir terhadap peraturan perundang-undangan. Kan begitu. Nah, kita ambil contoh sekarang. Bagaimana proses menginterpretasi dan memahami itu? Nah, tadi subjek interpretator, ya kan? Kita yang ingin melakukan interpretasi, kemudian masuk ke dalam lingkaran hermeneutik antara bagian dan keseluruhan, ya kan? Bagian-bagian ini mau dilihat secara keseluruhan gitu ya. Ini adalah lingkaran hermeneutik. Kita masuk di situ. Teks kita harus masuk di situ. Ambil contoh misalnya. Kedudukan susunan keanggotaan dan kedudukan MPR diatur dengan undang-undang. Susunan dan kedudukan DPR, anggota DPR diatur dengan undang-undang. Susunan dan kedudukan anggota DPD diatur dengan undang-undang. Pertanyaannya, kata dengan undang-undang, itu maknanya apa? Bagi seorang legislatif drafter itu sudah tahu bahwa kata diatur dengan undang-undang itu berbeda dengan diatur dalam undang-undang. Nah, dari mana itu muncul? Perbedaan kata itu, toh nafasnya sama, kenyataannya sama. Oh, itu dari petunjuk lampiran 2, Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, nomor 201 sampai dengan 205. Itu petunjuknya. Diatur dengan undang-undang dan diatur dalam undang-undang itu ada makna yang berbeda. Kalau diatur dengan undang-undang, maka undang-undang yang didelegasikan
oleh Undang-Undang Dasar itu adalah undang-undang atas nama. Maksudnya? Maksudnya adalah undang-undang tentang MPR, undang-undang tentang DPR, undang-undang tentang DPD. Tidak kemudian disusun undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, plus DPRD lagi. Pertanyaannya lebih lanjut, apakah DPRD itu merupakan rezim parlemen? Orang kemudian melakukan tafsir. Nah, ini tafsir sudah mulai meluaskan. Orang sudah mulai melakukan tafsir. Tafsirnya adalah di dalam sistematika Undang-Undang Dasar 45 yang namanya DPRD masuk dalam bab 6 yang berjudul sistem pemerintahan daerah atau pemerintahan daerah. Nah, pemerintahan daerah terdiri dari kepala daerah dan DPRD. Pertanyaannya, dia rezim parlemen ataukah rezim pemerintahan? Kalau rezim pemerintahan, ya jangan dimasukkan di dalam undang-undang yang punya karakter mengatur rezim parlemen. Ini hermeneutik saya berdasarkan pada tafsir sistemik dari peraturan perundang-undangan atau dari Undang-Undang Dasar 1945. Nah, lingkaran hermeneutik ini bisa saya sampaikan terkait dengan apa? Bacaan. Bacaan secara formal melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, baik lampiran 1 maupun lampiran 2. Oke. Kemudian bacaan tentang sistem ketatanegaraan, bacaan tentang sistem keparlemenan, one cameral, bicameral, multikameral, soft bicameral. Nah, itulah lingkaran hermeneutik. Subjek interpretator melihat hal semacam itu, lalu dia masuk ke dalam cakrawala subjek. Cakrawala subjeknya, ya, mempunyai ini tadi yang saya ceritakan itu adalah cakrawala subjektivitasnya. Nah, melihat teks yang ada, kita jadikan sebagai objek pemahaman interpretandum. Persis seperti tadi. Jadi teks ini, ya kan, objek pemahaman ini setelah tadi saya kemukakan, ya kan, sebagai sebuah sebuah lingkaran hermeneutik, kemudian beralih lagi menjadi sebuah penilaian subjek interpretator. Artinya apa? Kita kemudian mencari pemahaman-pemahaman. Ya kan? Mencari pemahaman-pemahaman itu. Nah, cakrawala objek atau dari orang lain. Jadi yang pertama itu adalah cakrawala subjek, kemudian ada cakrawala lain adalah dari objek orang lain, kemudian memasuk dalam diri kita dan kemudian coba kita lakukan pemahaman dalam lingkaran hermeneutik itu. Jadi lingkaran hermeneutik ini bisa dari berbagai macam dimensi, saudara-saudara. Ya, dimensi dari orang lain, kemudian dari dimensi kita sendiri, begitu. Nah, perpaduan cakrawala itu meliputi pergeseran cakrawala. Maka dalam konteks cakrawala itu bisa melebar, bisa meluas, bisa kedalamannya bertambah. Ya, dari teks itu bisa meluas, bisa melebar, bahkan bisa kedalamannya bertambah. Nah, dari situlah kemudian mengubah pengetahuan subjek, ya kan, memunculkan prasangka-prasangka, tampil ke permukaan sehingga dapat dikaji secara rasional. Jadi Anda berprasangka seperti itu, ya kan? Kemudian tampil disampaikan begitu, dan ini dikaji secara rasional. Jadi ada rasionalitas. Dari mana rasionalitas itu akan muncul? Ya dari tadi yang sudah saya katakan bahwa hidup kita itu dipengaruhi oleh nilai, dipengaruhi oleh wawasan, kita seperti terlempar dalam kehidupan aspek kesejarahan. Pengalaman inilah yang kemudian bisa dipergunakan sebagai wahana
untuk mengkaji secara rasional. Rasional itu rasionalnya siapa? Pertama adalah rasional subjek interpretator. Yang kedua, syukur-syukur rasional bagi orang lain yang juga melakukan tafsir. Dan oleh sebab itu dalam konteks tafsir dan pengujian undang-undang, peraturan perundang-undangan, maka sekali lagi saya kemukakan, bacaan itu menjadi sebuah kebutuhan yang sangat penting. Nah, kemudian saudara-saudara, ya, apa selanjutnya? Apakah kelanjutan dari itu subjek yang tadi saya kemukakan, ini saya ulangi lagi ya, subjek ketika melakukan interpretasi, interpretator itu terlempar ke dalam suatu dunia kehidupan. Lebenswelt. Nah, subjek kemudian menemukan dirinya dalam suatu tradisi. Tradisinya apa? Tradisinya menemukan, oh ini ada kesalahan. Ada kesalahan tulis. Ada kesalahan prosedur. Ada kesalahan substansi. Ya kan? Kenapa sih undang-undang tentang MD3 itu nggak dipisah aja? Karena petunjuk peraturan perundang-undangannya itu sudah jelas. Ambil contoh lagi. Subjek menemukan dirinya dalam tradisi menemukan. Misalnya begini. Pasal berapa itu saya lupa. Di Undang-Undang Dasar 45. Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Yang muncul adalah undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pertanyaannya, benar atau salah ini? Ada yang menginterpretasikan. Yang namanya undang-undang itu kan bisa formil, bisa material. Kalau formil, undang-undang itu tidak lain adalah hasil keputusan bersama antara pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif, ya kan, yang berlaku dan mengikat umum. Artinya hasil keputusan bersama itu adalah prosesnya, formilnya. Formil itu kan proses. Tapi ada yang material. Material adalah hasil keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat atau badan yang berwenang yang mengatur dan berlaku bersifat umum. Artinya badannya yang mengeluarkan. Siapa yang mengeluarkan? Kalau berlaku dan mengikat umum, berarti itu material. Undang-undang material, yakni peraturan perundang-undangan. Ada yang menafsirkan seperti itu. Saya kemudian datang kunjung menafsirkan begini. Loh, Undang-Undang Dasar 45 jelas mengatakan bahwa ketentuan lebih lanjut pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Kata diatur dengan undang-undang itu menunjukkan undang-undang atas nama. Berarti yang keluar itu adalah undang-undang tentang pembentukan undang-undang, bukan undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, subjek menemukan perdebatan ini kemudian saling berkelindan dalam ruang hermeneutik itu. Nah, dengan demikian, eksistensi manusia adalah sesuatu yang keluar dari dirinya sendiri untuk menghadapi dan melibatkan dirinya dalam dunia, mewujudkan dirinya, menentukan sikap dengan tindakan kemauan. Persis seperti yang saya kemukakan tadi. You mengatakan, bisa saja undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, wong yang dimaksud undang-undang itu adalah undang-undang dalam arti material. Saya menunjukkan diri saya, loh nggak bisa. Dalam konteks pembentukan undang-undang yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ketika kita membentuk undang-undang, maka pendekatannya harus formal. Pendekatannya harus formal. Pendekatannya harus normatif yuridis. Tidak dengan mempergunakan pendekatan empirik dan pendekatan sosiologis termasuk tafsir. Saya bisa mengatakan seperti itu. Tafsirnya adalah jelas di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, jika frasa diatur dengan undang-undang itu dikeluarkan dalam pendelegasian oleh konstitusi, maka undang-undangnya itu namanya undang-undang atas nama. Tidak bisa digantikan dengan nama yang lain. Dengan demikian undang-undangnya ya undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Clear?
Nah, terus nanti kalau peraturan perundang-undangan lainnya diatur dengan apa? Ya, diatur dengan peraturan pemerintah. Dan itu ditegaskan di dalam undang-undang tentang pembentukan undang-undang. Nah, inilah eksistensi manusia adalah sesuatu yang keluar dari dirinya. Eksistensi saudara-saudara ketika melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan adalah saudara-saudara melakukan kajian kritis terhadap suatu peraturan perundang-undangan. Maka Anda akan keluar, ya kan? Anda kemudian akan masuk dalam peraturan perundang-undangan yang Anda kaji dengan apa? Dengan diterjemahkan dalam benak saudara-saudara semua melalui apa? Kedalaman nilai, keluasan wawasan, dan kemudian pemahaman-pemahaman dari aspek kesejarahan yang selama ini saudara terima dalam kehidupan di dunia hukum pada umumnya. Kan begitu. Nah, manusia berada dalam masa kini, mempunyai masa lampau dan masa depan. Inilah yang mewarnai kita ketika melakukan tafsir. Termasuk melakukan penilaian terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, di dalam konteks penafsiran undang-undang, pengujian undang-undang, MK kan terdiri dari 9 orang. Supaya apa? Supaya nanti ganjil. Akhirnya diambil keputusan. Karena kalau kita mempelajari beberapa putusan MK, ada beberapa yang dissenting opinion. Dan semua diungkap. Karena apa? Ini adalah catatan. Catatan constitutional interpretation. Constitutional jurisprudence. Putusan MK itu kan constitutional interpretation, juga bisa menjadi constitutional jurisprudence. Nah, kita bisa melihat kenapa ini ditampilkan supaya apa? Supaya ketika ada kasus yang sama, kemudian orang melakukan penafsiran, bisa jadi penafsirannya itu mengalami perubahan. Pertanyaannya sekarang, loh, tafsir yang dulu dengan tafsir yang sekarang oleh MK kok mengalami perubahan? Berarti ada disparitas. Oh, tidak menjadi masalah. Karena apa? Karena yang namanya konstitusi undang-undang dasar itu adalah living constitution. Akan terus berjalan. Berada dalam masa kini, mempunyai masa yang lampau dan masa depan. Nah, itu saudara-saudara. Nah, masa lampau hadir dalam keberadaan manusia sebagai sesuatu yang sudah ada. Ya kan? Tidak dapat dielakkan atau ditiadakan, terlempar ke dalam dunia, ke dalam suatu tradisi yang terbentuk dan dalam sejarah objektif. Ini masa lampau. Masa lampau kitab itu ada 3 aspek itu. Selanjutnya saudara-saudara, ya, masa lampau, bagaimana dengan masa-masa yang berikutnya? Masa depan bertumpu pada masa lampau, merancang masa depan. Betul nggak sih? Oh ya betul dong, masa lampau saya seperti ini, saya akan merancang masa depan seperti itu. Setiap orang harus punya rancangan untuk masa kedepannya. Anda mungkin bingung, ini mata kuliah pengujian undang-undang hermeneutik atau mata kuliah motivator. Oh, justru hermeneutik itu, ya kan, hermeneutik itu masuk dalam konteks filsafat kemanusiaan. Karena itu tadi, René Descartes mengatakan bahwa aku ada karena aku berpikir. Ya kan? Jadi apa yang kita tangkap dalam panca indera kita masukkan dalam mata kita dan kemudian kita olah dalam otak kita, dan di di otak kita itu menurut kajian para ahli metafisika itu ada sebuah titik kosong, titik gelap gitu ya. Dan titik gelap itulah yang sering katanya melakukan manipulasi terhadap apa yang kita lihat. Nah, dan situlah
kemudian titik gelap itu menyebar di dalam jaringan-jaringan otak. Dan jaringan-jaringan otak ini kemudian melakukan pengolahan terhadap apa yang sudah kita lihat, objek yang kita lihat, dan kemudian kita coba lakukan prasangka-prasangka. Itu teori dari mana itu, Pak? Nah, saya tahu dari Profesor Dr. Ignatius Bambang Sugiarto, ahli filsafat dari Universitas Parahyangan, Unika Parahyangan Bandung. Yang ketika itu saya sebagai muridnya ikut mendengarkan kuliah filsafat hukumnya. Luar biasa. Jadi ada pola-pola mekanistis yang ada di dalam otak kita itu yang kemudian mampu kadang-kadang memanipulasi pandangan atau objek yang sedang kita lihat, sehingga kemudian dimainkan di dalam konteks berbagai macam jaringan syaraf yang ada di otak. Nah, bertumpu pada masa lampau. Masa lampau inilah menjadi sebuah memori yang ada dalam diri kita, yang sudah ada di dalam benak kita, dan kemudian dipergunakan untuk merancang masa yang akan datang. Menggunakan kemungkinan berupa tradisi sebagai produk masa lampau yang sudah tersaji. Saudara-saudara kan bisa melihat, oh zaman dulu seperti ini, kok sekarang zaman ini seperti ini. Kadang-kadang seperti itu. Jadi menggunakan kemungkinan, yakni berupa tradisi sebagai produk masa lampau yang sudah tersaji. Apa yang sudah tersaji, ya sudah itu aja. Maka teman-teman harus mulai belajar masa yang akan datang itu kira-kira kayak apa. Ya kan, supaya tersajinya itu tidak hanya di masa lampau aja. Masa kini dipengaruhi oleh masa lampau dan dipergunakan untuk melangkah ke depan. Ya. Nah, keberadaan manusia itu suatu keterbukaan mengarah ke dunia dan ke masa depan dengan berbagai macam kemungkinannya. Jadi penilaian saudara-saudara terhadap suatu teks itu adalah penilaian terhadap kemungkinan-kemungkinan. Nah, kesimpulannya adalah teman-teman semua, saudara-saudara semua, ya harus mencoba menilai itu, kemungkinan-kemungkinan itu dari berbagai macam referensi. Untuk memunculkan kemungkinan-kemungkinan itu harus mengisi benak kita ini dengan berbagai macam referensi. Nilai, asas, wawasan, proses, konsep, kesejarahan, dan seterusnya. Nah, keterbukaan manusia terwujud oleh 3 unsur, suasana, akal, dan pemahaman. Ya, jadi keberadaan manusia itu sebagai suatu keterbukaan dan mengarah kepada dunia. Nah, keterbukaan manusia itu sendiri terwujud oleh 3 unsur, suasana, akal, dan pemahaman. Suasana itu memberikan informasi kepada subjek tentang posisinya di tengah-tengah segala hal yang ada dan yang berlaku sebagai sebuah tradisi, dan keberadaan subjek bukan pilihannya sendiri, subjek hanya menjalankan tugas. Jadi kita itu hanya menjalankan tugas. Karena adanya suasana itu memberikan informasi kepada subjek tentang posisinya di tengah-tengah. Nah, saudara-saudara nanti di dalam melakukan penafsiran, pengujian juga seperti itu. Ya. Posisinya harus di tengah-tengah. Ya kan? Dari yang berlaku tradisi, ya kan? Dan itu sedang menjalankan tugas menerjemahkan tradisi ke dalam suasana yang ada. Akal membantu subjek menata dan menyusun realitas, jadi dunianya, menurut tingkatan, membatasi, menstrukturisasi sehingga dapat dimengerti. Jadi dari suasana masuk ke dalam suatu akal. Dan yang terakhir adalah pemahaman. Mengungkap cara khas keberadaan manusia sebagai kemungkinan dengan cara menguak kemungkinan-kemungkinan yang bersifat rancangan. Nah, inilah saudara-saudara yang harus dilakukan. Nah, disinilah penafsiran terhadap teks saudara-saudara dimulai. Dengan demikian,
Saudara-saudara, saudara-saudara harus banyak melakukan bacaan teks, pengalaman yang menyejarah, kemudian wawasan-wawasan, kemungkinan-kemungkinan, supaya apa? Supaya pengujian terhadap undang-undang itu dapat secara komprehensif dilakukan. Karena apa? Pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang kita lakukan belum tentu sama konsepnya, sama kemungkinan-kemungkinannya, sama prasangka-prasangkanya dari subjek yang lain, subjek interpretator. Maka menguji suatu undang-undang itu harus melibatkan banyak orang. Demikian saudara-saudara. Selanjutnya, ya, 1 jam saya sudah menyampaikan substansi yang agak berat, ya, yang saya akui ini agak berat. Karena apa? Karena ini berkaitan dengan aspek filsafat kemanusiaan yang berkaitan dengan bagaimana manusia membaca teks. Teks harus dimaknai bukan teks yang tertulis, tapi juga bisa peristiwa, perilaku orang, ya kan? Benda, alam lingkungan itu kita masukkan dalam pemahaman teks yang kemudian coba kita interpretasikan, coba kita nilai, dan kemudian dari penilaian itu kita akan menunjukkan eksistensi kita sebagai manusia yang keberadaannya itu ada. Demikian saudara-saudara, terima kasih. Sekian, salam sehat dan sampai jumpa di lain kesempatan. Mudah-mudahan saudara-saudara tetap sehat, jaga protokol kesehatan dan selalu gembira. Terima kasih.